Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Januari 2021. Kita akan pembelajaran tema 6 subtema 3, yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Kalian bisa buka buku LKS kalian, itu kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sekitarmu banyak sekali terdapat benda-benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya meja, kursi, panci, piring, gelas, ember, dan setrika. Mengapa pegangan alat memasak seperti panci dan penggorengan terbuat dari plastik atau kayu? Mengapa pegangan setrika terbuat dari plastik atau kayu? Berbagai benda tersebut memiliki sifat benda yang berbeda. Salah satu sifat benda berhubungan dengan kemampuan benda dalam menghantarkan panas. Pembelajaran 1. Pendalaman materi Bahasa Indonesia KD 3.3. Teks eksplanasi tidak hanya ditemukan di media cetak, tetapi dapat ditemukan di media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan alat elektronik modern. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital. Walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital, buku elektronik, koran elektronik, majalah elektronik, dan perpustakaan digital menjadi media elektronik yang juga sering digunakan. Yaitu pada saat ini kita banyak menggunakan handphone. Handphone digunakan untuk bisa membaca berita, baik di internet maupun di aplikasi. Lanjut, bacalah teks eksplanasi dari media elektronik berikut, kemudian lakukan sesuai dengan perintahnya. Konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor panas adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Jika terkena jika terkena api, air panas, atau sinar matahari, benda ini akan cepat panas. Contohnya, tiang bendera atau tiang listrik adalah contoh benda konduktor yang ada di sekitar kita. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Benda ini lambat menjadi panas jika terkena api, air panas, atau sinar matahari. Contohnya, tanah, tembok, dan pohon merupakan contoh benda isolator yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, di samping itu, konduktor dan isolator, terdapat pula semikonduktor. Bahan ini sedikit dapat menghantarkan panas, contohnya gelas dan ebonit. Berdasarkan bacaan di atas, carilah kata kunci dari setiap paragraf. Dari itu kita bisa dari teks yang Bapak baca tadi, kita dapat mengetahui yaitu satu, teks eksplanasi dan pokok pikiran setiap paragraf. Contohnya pada teks yang pertama tadi, yaitu konduktor panas adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, itu salah satu contoh dari pokok pikiran paragraf. Selanjutnya yaitu pendalaman materi IPA KD 3.6. Kamu sudah tahu yang dimaksud konduktor dan isolator. Dari penjelasan tadi, apakah kamu dapat membedakan benda yang tergolong konduktor dan isolator? Bahkan, apakah yang digunakan membuat benda yang bersifat konduktor atau isolator? Nah, jadi yang pertama yaitu konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya yaitu tiang listrik, bendera. Sedangkan isolator benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya yaitu tanah, tembok, dan pohon. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, beberapa dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama ada
konduktor, ada isolator, ada semikonduktor. Konduktor ialah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, contohnya tiang bendera dan tiang listrik. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, contohnya tanah, tembok, dan pohon. Sedangkan semikonduktor yaitu bahan ini sedikit dapat menghantarkan panas, contohnya yang sering kita gunakan untuk minum yaitu gelas. Dan selanjutnya dari teks eksplanasi dapat kita temukan di media cetak. Selain itu juga yang sering kita gunakan yaitu HP kita bisa menggunakan aplikasi membaca buku digital, baik itu dari internet maupun aplikasi. Itulah kira-kira pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak Bapak bisa memahami dan menyerap ilmu pada hari ini. Sampai di sini pembelajaran untuk Subtema 3 yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.